Kalau misalnya my friends lihat kemarin tepatnya setelah penutupan pasar ya, ada berita yang sifatnya itu peringatan dari S&P mengenai tekanan fiskal yang bisa berdampak pada rating Indonesia nih my friends. Jadi sebagai gambaran S&P ini apa buat my friends yang tidak familiar, S&P ini adalah salah satu lembaga rating yang memang dijadikan acuan untuk banyak negara dan perusahaan-perusahaan ya di mana ratingnya ini akan mempengaruhi dari sisi apa kemampuan bayar baik itu negara maupun perusahaan. Dan kalau ditanya siapa aja sih lembaga-lembaga rating yang punya pengaruh besar di global itu ada S&P, Fitch sama Moody's ya. Nah, kalau sekedar refreshment ya my friends ya. Kalau misalnya my friends ingat beberapa waktu yang lalu di awal-awal Februari setelah MSCI memberikan informasi terkait interim freeze, nggak berapa lama kemudian Moody's melakukan downgrade. Downgrade-nya dari sisi outlook ya, bukan rating. Yang tadinya stabil menjadi negatif. Nah, ini kalau misalnya kita lihat sekarang S&P Global Ratings itu tidak melakukan downgrade rating, tidak melakukan downgrade outlook. Ini harus diingat ya. Dia atau representatif dari S&P Global Ratings itu memberikan secara tanda kutip peringatan mengenai tingginya atau meningkatnya tekanan fiskal nih yang berpotensi mempengaruhi rating si Indonesia ini sendiri nih my friends. Jadi kalau misalnya my friends lihat, mengutip dari laporan Bloomberg, di sini analis sovereign S&P Global Ratings, Rayin, tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Yuli ya di awal-awal ya, menyebut rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan pemerintah sangat mungkin telah melampaui ambang batas utama 15% pada tahun lalu. Jadi ini salah satu statement yang di-highlight dari S&P Global Ratings. Nah, pertanyaannya adalah, apakah berita dari S&P ini tergolong baru? Jawabannya iya, karena kan baru rilis kemarin dan kalau tidak salah itu setelah pasar tutup atau mendekati pasarnya tutup. Nah, kalau ditanya apakah isu ini adalah sesuatu yang baru juga yang akan memberikan shock di pasar, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena kalau my friends ingat ketika Moody's ngomong mengenai adanya potensi resiko dari sisi defisit fiskal Indonesia, sebenarnya yang namanya lembaga rating itu nggak cuma ngeliatin dari satu matriks aja ya, tapi banyak sekali matriksnya. Dan baik Moody's, S&P, dan juga Fitch, mereka juga memperhatikan dari sisi rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan pemerintah gitu ya. Jadi ketika mereka melakukan downgrade, terutama Moody's pada saat itu, ini menjadi salah satu matriks yang juga diperhatikan. Jadi sekali lagi, beritanya baru, tapi isunya bukan suatu hal yang mengejutkan karena memang ini sudah menjadi ibaratnya sudah diketahui lah dan sudah dianalisa sebelum-sebelumnya. Dan normalnya pasar kalau toh pun melihat ini adalah sesuatu yang baru pasti akan terkoreksi besar kan. Tapi seharusnya balik lagi kalau melihat dari respon pasar, kalau my friends lihat kemarin itu sebenarnya pasar sempat tiba-tiba turun ya siang ke sore lah kalau saya nggak salah sesi kedua. Terus akhirnya mengalami penguatan lagi dan kalau misalnya dilihat dari berita ini bisa jadi kemarin penurunan itu adalah ya antisipasi atau justifikasi berita ini akan keluar dan kalau toh pun nanti kita lihat marketnya terkoreksi seharusnya tidak akan bertahan lama dan sangat besar sekali potensi terjadi rebound ya my friends ya kalau misalnya melihat dari berita ini. Kenapa? Karena ini adalah suatu hal memang berita baru, tapi bukan isu yang baru ya. Karena ini adalah suatu hal yang memang sudah diketahui dan sudah diprediksi dari banyak lembaga, dari beberapa lembaga rating yang lainnya. Di sini yang memang harus kita highlight juga yang harus diperhatikan adalah jika kondisi ini bertahan dalam jangka panjang, kata Yin, S&P berpeluang memberikan pandangan lebih negatif terhadap peringkat Indonesia. Nah, friends harus tahu bahwa yang namanya lembaga rating, ketika mereka satu melakukan downgrade dari sisi outlook bukan berarti minggu depan, sebulan lagi, yuk kita downgrade ya ratingnya tidak seperti itu. Jadi ini butuh waktu dan biasanya setelah mereka melakukan downgrade dari sisi outlook, kita uh, apa, si lembaga rating tersebut itu memberikan waktu untuk kita berbenah. Nah, ini juga sama sebenarnya ketika sudah dikasih peringatan ini bukan berarti minggu depan langsung diturunin gitu misalnya kalau mereka mau menurunkan. Jadi sebenarnya untuk hal ini bisa terjadi ibarat dari sisi downgrade outlook maupun rating ini butuh waktu yang lebih lama. Jadi kecenderungan itu bisa waktunya mungkin 3 bulan atau 6 bulan. Biasanya butuh waktu yang lebih lama 6 bulan sampai setahun lah ya, my friends. Jadi kalau dilihat dari keadaan seperti ini, ya mungkin ini agak sedikit menambahkan banyaknya berita-berita buruk beberapa waktu terakhir ini.
Tapi kalau misalnya tanya apakah akan langsung di-down dalam waktu dekat, seharusnya tidak ya, tapi mungkin butuh waktu sekitar 3 atau mungkin paling cepat tuh harusnya sekitar 6 bulanan ke atas lah ya, my friends. Jadi kita masih dikasih waktu untuk berbenah dan mereka akan mereview lagi kira-kira kinerja secara keseluruhan seperti apa. Nah, pertanyaannya adalah saat ini peringkatnya kita tuh apa di matanya S&P? Saat ini itu di level triple B, prospeknya atau outlook-nya itu stabil. Jadi kalau S&P itu dibilang triple B, itu dibilang itu artinya kita investment grade ya sejauh ini my friends. Investment grade itu artinya apa? Banyak pengeluaran dari luar sana itu yang menitik beratkan ketika mereka mau beli bonds itu atau obligasi, ratingnya itu harus investment grade. Jadi ini rating yang disematkan sama Indonesia saat ini. Bukan yang tertinggi, kita mungkin sebelum turun non investment grade nggak cuma berbeda satu atau dua notch ya dari sekarang, yang saya agak lupa untuk hal itu. Tapi yang jelas di sini outlook-nya tidak ada perubahan, yang masih stabil. Jadi baik lagi, kalau kalian tanya apakah mungkin IHSG-nya di pagi hari ini uh, terjadi reaksi negatif, ya mungkin aja, namanya pasar nggak bisa kita prediksi. Tapi kalau melihat kemarin di sesi kedua tiba-tiba sempat ada penurunan signifikan dan ada perlawanan, seharusnya kalau hari ini terjadi koreksi pagi-pagi, cepat atau lambat akan terjadi rebound dan bisa kembali ke zona positif lagi. Itu untuk ISG secara keseluruhan dari berita terkait S&P Global Ratings.